Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan umat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di hari ini di Ba'da Isya. Insya Allah ini malam 26. Berarti kira-kira tinggal 3 malam lagi, 3-4 kali tarawih lagi. Buat orang-orang, buat kita yang merindukan Ramadan, untuk kita juga merasakan kesedihannya bersama Ramadan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala keselamatan iman dan Islam, dan salawat dan salam kita katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengingat hari ini sudah akhir Ramadan, mungkin ibaratnya sudah masuk babak final. Kalau Indonesia terakhir malam ini masih pra-kualifikasi Piala Dunia. Kalau kita insya Allah sudah masuk final, mudah-mudahan final masuk surga. Mudah-mudahan final masuk surga kita. Amin. Oke. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Ramadan, semua kita tahu bahwa suratnya atau ayatnya diawali oleh panggilan dari orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujungnya adalah takwa. Artinya harapannya adalah takwa. Pertanyaannya nanti bagaimana orang kita atau output seperti apa yang kita capai selama Ramadan nanti. Memang hidup kita memang selalu ada ujiannya. Iman kita selalu namanya naik turun, betul nggak Bapak? Seperti di surat Al-Mulk ayat 2, allati khalaqal wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah lah yang memberikan mematikan kita dan untuk menguji siapa yang amalannya yang paling baik. Artinya kita ini diuji sepanjang hidup kita. Seperti apa amalan kita? Apakah amalan kita ini baik atau tidak baik? Dan yang amalan kita baik atau tidak baik, ujung-ujungnya adalah amalan kita adalah apakah kita bertakwa atau tidak. Kalau kita bicara panggilan dalam Quran, seruan dalam Quran, itu seruannya ada berbagai level, ada berbagai tingkat. Ada yang nas untuk semua manusia, atau sebanding dengan hai anak cucu Adam, itu sama sebanding. Semua manusia adalah anak cucu Adam. Kita meyakini semuanya adalah anak cucu Adam. Kemudian level berikutnya adalah Islam atau Muslim. Kita harus meyakini sebagai orang Muslim, Islam berbeda dengan agama yang lain. Tidak semua agama sama. Kalau semua agama sama, tiap hari kita bisa ganti agama. Pasti beda. Untuk orang-orang Muslim harus meyakini dengan hal tersebut. Jadi tidak semua manusia Muslim. Namun habis Islam atau Muslim ada level berikutnya, yaitu beriman. Tidak semua yang Islam itu beriman. Makanya dalam Islam ada rukun iman. Levelnya sudah beda. Rukun Islam atau orang Islam itu melakukan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di mana tidak cukup sebagai syahadat dan dalam Islam lain yang masuk dalam ini, termasuk naik haji. Walaupun naik haji yang berulang, tapi iman kita sudah bertekad dan berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, maaf. Nah, kemudian setelah Islam, level berikutnya adalah iman atau orang yang beriman disebut dengan mukmin. Iman apa? Iman itu adalah diucapkan dulu dengan kata-kata, dilakukan dengan perbuatan, dan diyakini dengan hati. Jadi butuh 3 komponen untuk menyatakan orang tersebut beriman. Gak cukup dengan kata-kata beriman. Jadi tiga-tiganya harus ada. Kalau dia mengatakan dia beriman, tapi dia tidak melakukan perbuatan orang beriman, maka belum masuk akal beriman.
Nah, di surat Al-Baqarah ayat 183 panggilannya adalah bukan untuk seluruh manusia, bukan juga untuk seluruh umat muslim, tapi panggilannya untuk orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya naik level dari iman ke level yang berikutnya, yaitu dari iman menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, level takwa inilah yang kita harapkan. Semoga kita semua bisa masuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Nah, kalau kita bicara takwa, pertanyaannya adalah, memang kenapa kita harus bertakwa? Ada sebuah istilah, kalau untuk menjadi penghuni bumi saja tidak perlu bertakwa, karena semua anak Adam, semua anak Adam bahkan yang Islam pun mereka menghuni bumi, kita menjadi penghuni bumi. Tapi untuk menjadi penghuni surga, kita tentu jadi orang yang takwa. Jadi jelas beda antara orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah itu adalah pasti orang-orang yang takwa. Nah, kenapa kita perlu bertakwa? Yang pertama adalah takwa adalah perintah langsung dari Allah. Di mana ketika Allah memerintahkan, pasti ada maksud baik. Kita sendiri sudah tahu bahwa sering kita lihat, kita dengar, kita ucapkan setiap hari, Allah itu punya sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada perintah Allah itu yang sifatnya untuk menyiksa manusia. Tidak ada sifatnya untuk menghukum manusia. Tapi segala perintahnya itu melekat manfaat. Seperti surat Al-Baqarah 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tuflihun. Di mana beruntung ini pemahamannya, kalau Bapak Ibu baca di tafsir, beruntung ini artinya dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Menikmati hidup di dunia, menikmati hidup di akhirat. Menikmati segala urusannya itu menjadi rasanya tidak. Buat orang lain mungkin dia susah, tapi tentang apa? Di hatinya tetap tenang. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang beruntung. Di mana ketika orang-orang yang bertakwa ini, maka mereka jadi orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, takwa adalah kunci surga. Tanpa takwa, maka manusia itu tidak bisa menjadi penghuni surga. Jadi kuncinya adalah di takwa. Ini di surat An-Naba ayat 31. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun surga, jannati wa naba, yaitu kebun-kebun surga dan anggur. Artinya memang syaratnya atau passwordnya untuk kita masuk surga itu passwordnya adalah takwa. Tanpa takwa gak bisa dapat KTP surga, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, takwa membawa pertolongan dari Allah. Ini mungkin sering kita dengar ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu di ujung surat Al-Baqarah ayat 2 dan sampai ayat 3. Di mana memang Allah menjanjikan pertolongannya buat orang-orang takwa. Jadi kalau ditanya kenapa kita takwa, jelas perintah Allah, kunci surga, dan kemudian alas keselamatan kita di dunia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertanyaannya, apa definisi takwa ini? Apa definisi takwa? Takwa yang jelas adalah ketika orang mencapai takwa, maka orang tersebut akan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau bahasa sederhananya takwa itu mirip dengan takut. Jadi takwa mirip dengan takut. Tapi bedanya takut karena atas dasar cinta. Bedanya kalau takut atas dasar cinta dengan takut berbuat salah beda. Contoh, kalau takut berbuat salah, misalkan ada seorang siswa mencontek di kelas, ada rasa takut ketahuan sama dosennya atau gurunya. Itu bukan takut karena cinta, tapi takut karena berbuat salah. Di depan ada razia lagi naik motor, tiba-tiba motor
macet. Ternyata ada rahasia. Ya. Ada polisi lagi rahasia. Nah itu bukan takut karena cinta, tapi takut karena salah. Ya. Mungkin deg-degan mungkin. Apa nggak punya SIM atau nggak macam-macam apapun itu. Ya. Itu takut karena salah. Nah sementara takwa definisinya bukan karena takut karena salah, tapi takut karena cinta. Maksudnya gimana takut karena cinta? Contoh, ketika kita sebagai seorang anak, ya, kita orang tua kita sangat menyayangi kita, orang tua kita percaya, benar-benar percaya. Semua kebutuhan kita dipenuhi, ngomongin ramah lembut dan sebagainya. Ketika kita membuat kesalahan, ketika kita jauh dari orang tua, dan kita mau ada ajakan dari teman untuk melanggar atau melakukan perbuatan yang tidak disukai orang tua, maka akan muncul perasaan takut nanti orang tua kecewa. Ya, takut perasaan nanti orang tua saya kecewa kalau orang tua tahu. Nah itu contohnya. Ya. Mungkin mirip dengan takwa, ya, tapi itu untuk manusia. Beda sekali. Kalau takwa itu lebih pada Allah. Ketika kita menyadari bahwa nikmat Allah begitu banyak, begitu luar biasa, maka muncullah yang namanya rasa syukur. Seperti halnya bahwa hari ini kita masih bisa duduk di sini, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa hidup tanpa oksigen, bantuan oksigen. Sementara banyak orang yang luar terbaring di rumah sakit. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari nikmat syukur. Ketika kita menyadari nikmat tersebut, kita masih bisa merasakan mungkin dengan nikmat, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Sementara kita lihat di Gaza beberapa hari yang lalu, kalau lihat videonya di Instagram itu dan sebagainya, itu begitu luar biasa, benar kasihan sekali. Nah, ketika kita merasakan nikmat yang Allah berikan, maka muncul rasa syukur. Rasa syukur akan menimbulkan rasa cinta. Dan ketika rasa syukur ini kita takut kehilangan apa yang telah Allah berikan, maka kita tidak mau melanggar aturan yang Allah tersebut. Jadi kalau kita bicara takwa, definisinya adalah paling sederhana takut karena cinta. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana atau apa parameter bahwa kita ini termasuk orang-orang yang takwa? Apa parameter bahwa kita ini setelah kita Ramadan kita masih sudah mencapai sebagai orang-orang takwa, sudah masuk kategori itu. Karena kamu takwa, semoga kita jadi orang-orang, semoga kita jadi orang-orang takwa. Nah, kita bicara takwa, paling sederhana banyak referensi di Al-Quran, banyak referensi di Al-Quran tentang takwa. Salah satu yang paling mudah yang mungkin kita hafal di surah Al-Baqarah ayat 2. Dan kata Allah, Roy Bagi udah dari Allah. Kitab ini dari kitab untuk petunjuk sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bukan untuk orang-orang bertakwa, maka Al-Quran bukan petunjuk buat mereka. Quran hanya bacaan. Jadi tidak ada. Kenapa Al-Quran kan sudah ada guidance-nya, ada Google Maps-nya, ya. Al-Quran sebagai Google Map petunjuk kita dalam hidup. Ya, kalau tidak ada Al-Quran, maka dia bukan orang-orang bertakwa. Karena memang Al-Quran hanya petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa orang-orang bertakwa? Dari kata-kata orang ini ada mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman pada hari goib. Goib itu apa? Goib itu tidak terlihat atau tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat, jadi hal yang gaib. Itu bukan hanya jin, setan itu enggak. Hal yang gaib itu adalah hal yang kita tidak pernah lihat. Contoh kejadian di masa lalu, peristiwa Nabi Nuh, peristiwa Nabi Musa. Itu membuat kita zaman sekarang itu tidak pernah kita lihat. Namun kita buat orang-orang yang mengimani, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Syarat pertama, beriman pada hal-hal yang gaib. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menegakkan salat. Bukan hanya orang-orang yang melakukan salat, tapi orang-orang yang menegakkan salat. Bedanya apa? Orang-orang yang melakukan salat,
ya dia sholat seperti biasa. Jaga kapan dia suka-suka ya, kalau sempet di awal waktu, kalau nggak sempet ya udah sisanya. Kalau sempet berjamaah di sini, kalau nggak sempet ya sudah sisanya. Nah, sementara orang-orang yang menegakkan sholat itu memang orang-orang yang melatih di sini, membiasakan diri untuk sholat atau berjamaah khususnya untuk laki-laki. Nah, kita alhamdulillah kita bersyukur di bulan Ramadan ini kita melatih diri mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita untuk mencoba sekali berjamaah di masjid. Dan lihat bagaimana apakah saya sudah terlatih. Memang secara teori kebiasaan cukup dilakukan 30 hari, 45 hari atau bahkan 90 hari. Kalau sudah dilakukan terus insya Allah itu sudah terjadi kalau bahasa psikologis mekanisme di mana tubuh kita akan merasa tidak enak ketika melakukan perbuatan yang tidak terbiasa. Contoh, ketika kita biasa nulis pakai tangan kanan, kemudian coba nulis pakai tangan kiri, pasti rasanya tidak nyaman. Tapi kalau nulis pakai tangan kiri terus biasakan selama 90 hari, ya insya Allah sudah biasa. Karena memang laki biasa. Nah, kalau Ramadan adalah memang training saya masa di mana kita dilatih. Kemudian yang ketiga adalah menafkahkan sebagian harta. Nah, ini insya Allah juga kita sudah melatih untuk akan memberikan sumbangan, infak, sedekah dan sebagainya gitu. Nah, ketika 3 hal ini selalu dilakukan konsisten, insya Allah kita menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan outputnya apa? Ketika sudah melakukan secara terus, maka outputnya adalah ada 2 untuk orang-orang yang bertakwa ini. Yang pertama menjadi orang yang tawakal. Tawakal ini apa? Ketika dia sudah berusaha dan tidak berhasil, dia menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri. Jadi bukan malas-malasan, bukan ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti malas, tapi ikhlas itu sudah berusaha dan berserah diri kepada Allah hasilnya. Sehingga akhirnya orang-orang yang tawakal hatinya pun jadi lebih tenang, jiwanya jadi lapang. Kemudian yang kedua, untuk takwa adalah ihsan. Ihsan itu apa? Orang tersebut merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah, sehingga kemanapun dia tidak perlu merasa diawasi oleh siapapun karena ada Allah yang mengawasi. Bisa kita bayangkan ketika orang-orang bertakwa, ketika insya Allah kita semua jadi orang bertakwa, kita mungkin tidak perlu mengajak atau menampakkan orang lain atau lingkungan atau mungkin pemerintah atau berubah, tapi ketika kita berharap mulai berada di dalam diri kita, karena kita tidak perlu diawasi oleh orang lain, insya Allah bukan hanya dunia yang kita dapat, tapi mudah-mudahan surga pun kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua jadi orang bertakwa di akhir Ramadan ini. Mari kita berdoa, mari kita masih ada malam-malam yang lain. Mudah-mudahan kita masih bisa mendapatkan malam-malam yang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.